Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang akad mudharabah. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Arazal Alfiesa, saya sendiri, NIM 1804377. Yang kedua itu Aisyah Sinta Balkis, NIM 1804371. Dan yang ketiga yaitu Lira Wahyuni Noverma, NIM 1804315. Baik, di sini saya selaku moderator dan Aisyah Sinta Balkis selaku pemateri yang pertama, dan yang kedua yaitu Lira Wahyuni Noverma sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akad mudharabah. Akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian, akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation atau pengelola dana. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah ini digunakan oleh pihak bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah untuk menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Terus jenis-jenis akad mudharabah. Jenis-jenis akad mudharabah ini ada dua. Yang pertama itu mudharabah mutalakoh. Mudharabah yang dimana pemilik modalnya memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Jenis mudharabah ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Dan pada jenis mudharabah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade, line of service, dan juga line of industry yang akan dijalankan. Namun kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, merupakan mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan atau objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya, tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya. Terus tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain sebagainya. Jenis mudharabah ini disebut juga dengan mudharabah terikat. Yang ketiga itu ada mudharabah musitarakah, merupakan mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Dan jenis mudharabah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang pertama yaitu Aisyah Sinta Balkis. Kepada Aisyah Sinta Balkis, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Dasya Syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk penetapan suatu syariat. Yang kedua yaitu hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, ataupun diamnya beliau. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak jika persyaratan itu dilanggar. Ia
Pengelola dana harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Prinsip-prinsip pembagian hasil. Yang pertama, prinsip titipan atau simpanan al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudarabah, al-muzara'ah, dan al-musakah. Akan tetapi, prinsip yang paling banyak digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudarabah. Sedangkan al-muzara'ah dan al-musakah dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh Bank Islam. Yang ketiga, prinsip jual beli. Ada 3 jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam pembiayaan kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai'al murabah, bai'al salam, bai'al istisna. Yang keempat, prinsip sewa. Dalam perbankan syariah, prinsip sewa ada 2 jenis, yaitu al-ijarah dan al-ijarah al-mutahiyah bit tamlik. Bagi hasil untuk akad mudarabah. Pembagian hasil usaha mudarabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba atau profit sharing. Bagi hasil atau revenue sharing yaitu keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih atau net profit yang merupakan lebihan dari selisih antara pengurangan total cost terhadap total revenue. Yang kedua yaitu bagi hasil atau revenue sharing. Dasar pembagiannya adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudarabah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lira. Baiklah, saya Lira Wahyuni Noverma akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perlakuan akuntansi. Menurut Peraturan PSAK Nomor 102 tentang akuntansi mudarabah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi, di mana tahapannya dimulai dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap produk pembiayaan mudarabah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu ilustrasi akuntansi mudarabah. Contohnya, Bank Giant Syariah atau BJS melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku di Pasar Buku Shopping Yogyakarta, menggunakan akad mudarabah. BJS sebagai pemilik dana dan Bu Yolanda sebagai pengelola dana. BJS memberikan modal kepada Yolanda sebesar 20 juta sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir tanggal 31 Februari 2009 dengan nisbah bagi hasil Bu Yolanda mendapat 75% dan BJS mendapat 25%. Jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Ketika terjadi transaksi, penyerahan modal kas sebesar 20 juta dari BJS kepada Ibu Yolanda. Maka BJS sebagai pemilik dana mencatat dengan jurnal yaitu investasi mudarabah di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Sedangkan Ibu Yolanda sebagai pengelola dana mencatat sebagai kas di debit sebesar 20 juta
dan dana syirkah temporer dikredit sebesar 20 juta. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana baik sesuai dengan kebijakan entitas syirkah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu ketika terjadi transaksi, maka pada tanggal 31 Januari 2009, hasil usaha perdagangan buku Ibu Yolanda adalah pendapatan sebesar 2 juta rupiah dan biaya-biaya sebesar 1 juta rupiah. Maka BJS sebagai pemilik dana tidak ada jurnal untuk dibuatnya. Sedangkan Ibu Yolanda sebagai pengelola dana mencatat kas atau piutang di debit sebesar 2 juta dan pendapatan dikredit sebesar 2 juta. Kemudian beban di debit sebesar 1 juta dan kas dikredit sebesar 1 juta. Ibu Yolanda sebagai pengelola dana akan membuat jurnal penutup dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu pendapatan di debit sebesar 2 juta, beban di kredit sebesar 1 juta, pendapatan yang belum dibagikan di kredit sebesar 1 juta. Nah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.